Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Masayu Haura Syifa Tayala Fatihah atau biasa dipanggil Lala. Aku dari kelas percepatan nomor absen 13 di SMA Negeri 1 Kudus. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal memberitahu kalian dan sedikit menjelaskan tentang Nabi Syuaib. Tapi di sini aku nggak bakal menceritakan kisahnya Nabi Syuaib, mungkin sedikit, tapi pada kali ini aku cuman ingin memberitahu 5 nilai teladan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Syuaib atau dari kepribadiannya Nabi Syuaib sendiri. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja saya mulai yang pertama. Nah, nilai teladan pertama yang bisa kita ambil dari kepribadiannya Nabi Syuaib adalah sikap penyabarnya Nabi Syuaib. Nah, seperti yang kita tahu, atau kalau teman-teman belum tahu nih ya, aku kasih tahu. Pada zamannya Nabi Syuaib dulu itu ada masyarakat di Kota Madian atau kaum di Kota Madian itu, kebanyakan dari mereka itu sering berbuat maksiat, terutama berbuat curang dalam hal perdagangan, dan itu sudah terkenal pada masa itu. Nah, melihat hal seperti itu, Nabi Syuaib ini tergerak hatinya untuk menasihati, untuk menggiring kembali masyarakat Kota Madian itu ke jalan yang benar. Nah, Nabi Syuaib ini sudah berulang kali bolak-balik berkali-kali ngasih tahu, menasihati masyarakat di Kota Madian itu, tapi mereka tetap ngeyel dan malah justru makin benci sama Nabi Syuaib karena mereka ngerasa ya buat apa gitu. Tapi Nabi Syuaib ini tetap sabar, walaupun Nabi Syuaib dibenci sama masyarakat Kota Madian itu. Nabi Syuaib juga tetap sabar atas perilaku dan tindakan dari kaumnya sendiri. Nah, begitu juga dengan kita pun harus sabar dengan apapun yang terjadi, harus sabar dengan apapun kisah kita, aktivitas kita, segala macam, kita pun harus dituntut sabar. Nilai teladan yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Syuaib adalah sifat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syuaib ini sangat taat sama Allah. Di sini maksud taat itu adalah di saat kita menjalankan perintah-perintah Allah, seperti melakukan sholat, melaksanakan berpuasa, dan melakukan hal-hal baik lainnya, serta kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Di sini maksud taat adalah seperti itu. Nah, mungkin kalau dipikir-pikir lagi, banyak hal yang bisa membuat kita menjadi tidak taat, untuk seperti misalnya jarang mengaji, jarang berpuasa Senin Kamis, atau malas-malasan dalam sholat 5 waktu. Entah apapun hal itu yang bisa menghalangi kita untuk taat sama Allah. Tapi kalau kita pikir lagi dengan kisah-kisah Nabi Syuaib dan kisah-kisah Nabi yang lainnya, di mana mereka menjalankan perintah Allah dengan setulus hati. Perintah Allah di sini juga bukan hanya sebatas sholat dan segala macam, tapi juga seperti hal-hal berat lainnya, tapi mereka tetap menjalankan itu. Nah, kalau Nabi Syuaib sendiri diperintahkan oleh Allah untuk menggiring masyarakat kaum Madian untuk kembali ke jalan yang benar. Dan kita tahu itu pasti sangat susah, cuman Nabi Syuaib tetap taat atas perintah Allah itu. Jadi kalau Nabi Syuaib bisa seperti itu, kita juga seharusnya bisa melakukan perintah-perintah Allah. Hanya sebatas untuk beribadah, sholat dan segala macam, apa sih susahnya? Ya enggak?
Sikap ketiga yang bisa kita teladani dari Nabi Syuaib adalah sikap jujur. Nah, kaum Madian ini kan banyak masyarakatnya, hampir seluruh masyarakat kota Madian ini sering bersifat tidak jujur, terutama dalam perdagangan, dalam dunia perdagangan atau dalam dunia perjualbelian. Mereka sering curang, mereka sering mengurangi timbangan, atau bahkan pernah menjual beras yang di karung itu isinya bukan beras tapi malah pasir. Dan itu adalah perbuatan yang memang benar-benar sudah bukan cuma curang aja, tapi mereka tuh merugikan banyak orang. Nah, tapi Nabi Syuaib tetap jujur, tetap tidak suka dengan hal-hal seperti itu. Begitu juga dengan kita. Jujur di sini bukan hanya tentang berdagang, tapi tentang apapun yang ada, kita harus senantiasa jujur. Sifat keempat yang bisa kita teladani dari Nabi Syuaib adalah sifatnya yang selalu membela kebenaran. Mungkin ini ya yang sebenarnya harus kita contoh, harus kita tiru, selalu membela kebenaran. Walaupun kita tahu di sekeliling Nabi Syuaib ini tidak mendukung atau lingkungannya tidak mendukung, tapi Nabi Syuaib sendiri itu masih tetap ingin membela kebenaran. Nabi Syuaib tidak suka dengan orang-orang yang selalu bersifat curang, dan Nabi Syuaib pun selalu membela mereka-mereka yang bisa dibilang sering tertindas, sering ditipu, yang dirugikan oleh masyarakat kaum Madian sendiri. Dan kalau kita sendiri mungkin terasa jauh lebih susah ya, seperti lingkungan kita yang gak mendukung. Jika kita membela kebenaran dan mereka tidak membela kebenaran itu, bisa-bisa kita yang dikucilkan, kita yang selalu dicemooh bila kita membela sebuah kebenaran itu. Tapi aku harap kita tetap bisa di jalan yang benar ya. Dan aku harap kita bisa meneladani kisah Nabi Syuaib. Sebenarnya bukan Nabi Syuaib aja, tapi nabi-nabi yang lainnya juga, yang selalu membela kebenaran atau selalu di jalan yang benar. Dan nilai teladan yang kelima atau yang terakhir di versi aku, yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Syuaib adalah sikap dari keteguhan dalam berpendiriannya Nabi Syuaib. Seperti yang sebelumnya aku bilang, kalau lingkungannya Nabi Syuaib ini tidak mendukung, banyak dari mereka yang sering berbuat maksiat, sering berbuat curang, melakukan hal-hal yang tidak benar, tapi Nabi Syuaib sendiri tuh masih tetap teguh atas pendiriannya untuk berdakwah, untuk selalu ingin untuk menggiring mereka ke jalan yang benar lagi. Dan sama halnya seperti kita pun juga harus teguh dalam berpendirian, apapun itu, apapun lingkungan kita, jangan terlalu berpengaruh atas apa yang ada di lingkungan kita. Kita tetap teguh dalam pendirian kita, karena itu adalah satu hal yang menurut aku bagus. Oke, jadi itu tadi 5 nilai yang bisa kita teladani dari kisahnya Nabi Syuaib. Aku harap kita semua bisa meneladani itu dan bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Aku mohon maaf jika ada kesalahan kata atas menyampaikan ini sama kalian, dan aku harap semoga apa yang aku sampaikan, apa yang aku jelaskan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua, bisa kalian pahami juga dengan baik. Akhir kata, aku ucapkan terima kasih sudah mendengar sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.